Ini kan memang koruptor bener-bener lah. Ini permainannya lebih canggih lagi Prabowo gitu aja. Lebih canggih. Terus apa yang kita harapkan dari Prabowo? Berdoa supaya mereka berantem, TNI sama Polri perang. Nggak ada lagi. Yang susah kalau mereka perang kan rakyat bangsa. Emangnya sekarang rakyat nggak susah? Jadi susah nih ngomongnya. Nah, iya, gue tanya sekarang rakyat sekarang susah nggak? Memang dari dulu kita udah susah. Ya iya, lagi kalau perang kan susah lagi nggak apa-apa kan? Janganlah susah terus. Kalau mereka udah habis, kalau mereka udah habis nanti nih TNI habis, polisi habis, kita seneng kan gitu, nggak ada lagi mafia. Oh, jadi yang polisi dan tentara yang mafia ya, yang bener enggak kan? Emang masih ada yang bener? Ada. Saya masih yakin ada. Yakin itu dengan kepastian beda, Bu. Oh. Ya, gue yakin Islam bener. Orang Katolik yakin Islam bener. Emang pasti? Ya kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buyung dari UI World. Di samping saya, Seperti biasa, Bang apa namanya? Saya panggil Bung Indra Adil, pengarang buku, juga aktivis. preman. Preman ya. Enggak lah. IPB masa preman. Gini Bang. Temen gue kan dulu di Lapan Banteng preman semua. Iya, Siliwangi, Lapan Banteng. Memang kita harus berteman sama preman, tapi bukan berarti kita harus jadi preman. Preman itu premakan, Bang. Oke, kami coba membincang-bincang. Ini mungkin judulnya ngeri-ngeri sedap nih. Polisi bersama KPK gabung, TNI sama kejaksaan perang. TNI sama kejaksaan perang gimana? Perang, TNI sama kejaksaan gabung perang sama polisi dan KPK. Ya. Pakai senjata dari duit kita ya? Tapi belum pakai senjata nih, masih ancam-ancam. Mudah-mudahan mereka siap-siap lah buat perang kan. Jadi judulnya ini ngeri-ngeri sedap nih. Tapi apa benar seperti itu, Bung Indra? Kalau ngelihat apa yang di media sih, kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Jadi perang antar mafia. Itu. Ya, mafia keamanan Melawan. sipil dengan mafia keamanan militer. Wah, Dua-duanya mafia. dua-duanya mafia. Ini statementnya hebat kali nih. Oh, memang benar. Benar itu. Semua rakyat sudah tahu. Aktivis sudah tahu mereka mafia. Dia sendiri juga tahu bahwa dirinya mafia. Oke. Iya. Jadi nggak usah khawatir lah, semua udah tahu kok. Tapi kan nggak boleh diungkap secara. Kenapa nggak boleh diungkap? Oh, semua tahu, terus apa yang mau dirahasiain? Ada di Republik ini ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah kalau kita sudah tersurat, kita bisa dituduh macam-macam. Ya biar aja lah, mau bilang apa kita. Emang Nothing begitu, tulus saja faktanya memang begitu. Nothing tulus saja ya, bahwa Republik ini kenyataannya udah seperti ini. Iya. Terus apa keinginan kita nih? Keinginan kita biar mereka berperang habis-habisan. Perang bubat. Gitu. Perang bubat. Gitu. Nggak ada lagi harapan buat rakyat nih. Dari siapa coba? Prabowo? Apa yang diambil bisa dari Prabowo? Nggak ada lah. Gitu ya. Penakut juga dia. Dia bukan pengakut. Dia banyak tenggang rasanya, banyak hati-hatinya. Mana ada ngadepin penjahat ada tenggang rasa? Siapa tuh? Itu kalau korupsi dia babat memang. Nah, Korupsi mana yang dibabat? itu yang triliunan itu. Kan duitnya kemana? Itu siapa lagi yang dibabat? Nggak ada kan? Duitnya ada dicolong, tapi pelakunya nggak ada. Gimana coba? Wah, ini Ya kan? statementnya ngeri juga ini. Loh, memang benar. Duitnya ada, ya kan? Ditangkap yang korupsi ini ada, tapi pelakunya nggak ada. Bebas gitu maksudnya. Bukan bebas, nggak ketahuan siapa gitu. Goib. Yang udah ketahuan aja bisa ngilang. Goib berarti. Coba si Jaksu Febri ini udah ketahuan bisa ngilang nih kok. Umroh. Di depan mata kita dia ngilang, Pak. Lo mau berharap apa lagi sama nih pemerintahan, sama rezim ini? Mau berharap apa lagi? Tapi
ini menurut apa yang saya alami nih. Iya. Presiden-presiden yang lalu tuh nggak pernah melakukan penangkapan korupsi. Ya. Nah ini Prabowo melakukan penangkapan terlepas daripada tadi yang dikatakan sama Bung Indra, ya bahwa yang ditangkap juga nggak ada, tapi barangnya ada gitu ya. Jokowi juga melakukan penangkapan. Hasilnya apa? Nggak ada juga. Memang Jokowi pernah nangkep. Nangkep lah si siapa Suryo itu yang dari Gerindra itu. Ya, tapi Terus- kan itu lawan politik dia yang ditangkap. Iya banyak yang ditangkap lah. Kalau ini kan memang koruptor bener-bener lah. Ini permainannya lebih canggih lagi Prabowo gitu aja. Canggih. Mm-mm. Terus apa yang kita harapkan dari Prabowo nih? Berdoa supaya mereka berantem TNI sama Polri perang. Gitu. Nggak ada Kan lagi. yang susah kalau mereka perang kan rakyat bangsa Emangnya juga. sekarang rakyat nggak susah? Jadi susah nih ngomongnya. Lah iya, gue tanya sekarang rakyat sekarang susah nggak? Memang dari dulu kita udah susah kok. Ya iya, lagi kalau perang kan susah lagi nggak apa-apa kan? Biasa. Janganlah susah terus. Kalau mereka Katanya udah kita habis, kita kalau udah- mereka udah habis nanti nih TNI habis, polisi habis, kita seneng kan gitu, nggak ada lagi mafia. Oh, jadi yang polisi dan tentara yang mafia ya, yang bener enggak kan? Emang masih ada yang bener? Ada. Saya masih yakin ada. Yakin itu dengan kepastian beda bu. Oh. Ya, gue yakin Islam bener. Orang Katolik yakin Islam bener. Emang pasti? Ya kan? Orang Hindu yakin agamanya bener. Kalau nggak yakin, ngapain dia peluk Hindu? Kan nggak ada kepastian, nggak pasti kan? Kebalik-balik. Yakin kita gue yakin Islam paling bener. Sama dengan orang Katolik mengatakan begitu juga. Orang Hindu begitu juga. Ada pertanyaannya dari teman-teman. Jadi barang yang ditangkap itu sama polisi, ya, itu kan asli emas. Tahu-tahu dibilang palsu. Ya, Dari dulu kan diduga. begitu polisi. Nah, Emang yang polisi pernah diduga nggak begitu? palsu, Ya, iya. Ijazah palsu, Ijazah palsu. masuk ke polisi jadi asli kan begitu kan? Yo. Nah, emas kebalikannya. Oh. Asli masuk ke polisi jadi palsu. Iya. Emang begitu dari dulu juga begitu. ini kenapa polisi jadi begitu? Nah ini harus dijawab. Jangan kita bisa nuduh-nuduh aja. Kenapa polisi jadi begitu? Ya, Karena polisi sesuatu. sudah tidak lagi menjalankan tupoksi yang harusnya dia jalankan. Dia kan harusnya melindungi rakyat, Melindungi, mengayomi, mengamankan ya ya, mengamankan penjahat. penjahat. Nah sekarang yang mau mengamankan penjahat juga bagaimana? Wah, tuh, ngeri juga si abang nih komitmen. Loh, coba lo tanya semua nih, yang nonton nih tanya sama dia semua. Masih ada polisi yang benar? Ada. Masih nanti ada kan TNI yang benar? kalau itu kan tergantung pimpinannya. Ya, sekarang kalau kita lihat nih, ini kan zamannya Listio Sigit dengan Tito nih. Ini kan urusannya polisi pada saat Tito sama Listio Sigit. Sehingga polisi Dari dai marwahnya hilang. Tunggu dulu, dari dai Bahtiar pun polisi udah rusak. Iya, tapi nggak serusak sekarang lah. Kan dulu masih terkontrol. Semua kan begitu juga, mulainya sedikit, tapi kan mulai rusak udah kan? Kan nggak ada langsung jadi jahat begitu kan nggak ada juga, emang sedikit semua kayak anak aja berjalan merangkak kan begitu mulainya, mulai jalan, akhirnya lari kan gitu, sama semua juga begitu. Jadi apa yang mesti kita lakuin? Berdoa, seluruh rakyat Indonesia berdoa supaya polisi dan TNI perang bubat, biar habis semuanya. Selesai. Itu selesai. Nah, rakyat yang berkuasa deh, rakyat nentuin nanti pemimpinnya siapa. Terus kalau anggota DPR sendiri gimana? Bubarin udah. Ngapain? Emang ada gunanya selama ini? Datang Gua mau duduk, tanya biar ada duit, gunanya? kan gitu kan. Ya, ada gunanya nggak Itu selama ini? undang-undang perampasan aset aja dia nggak musahin. Ya karena kalau disain aset dia dirampas semua. Aset dia. Iya. Jadi DPR itu koruptor semua. Amin. Iya, begitu semua. Jadi kita sebagai warga negara apa yang bisa kita lakuin? Nggak ada, doa aja. Doa terus. Doa Dari aja. tadi berdoa selain itu carilah terobosan lain. Nggak ada. Kita udah nggak berdaya, nggak punya senjata, nggak punya duit.
bahkan kelaparan, mau ngapain lo? Doa aja udah. Ya, kalau udah kayak gini mau nanya apa bingung. Ya, kalau udah Bung Indra ngomong seperti ini, buat saya ini udah warning banget. Jadi titik harapan juga nggak ada bahwa Republik ini bisa berubah. Nggak ada. Kasihan dong anak cucu kita. Ya kasihan, tapi mau bilang apa kita? Kecuali itu, kecuali TNI sama polisi perang habis-habisan, dua-duanya habis, baru kita punya harapan. Kalau nggak begitu nggak ada lagi. Nggak ada ini. Jadi sekarang diadu domba aja, biarin aja. Gitu. Alah, saya hilang akal. Loh, sekarang apa jalan yang lu bisa berikan nih kepada penonton kita nih? Apa? Ya, kita berharap lah. Ya. Ya berharap itu kan berdoa. Ya, dari Nah. kepada Prabowo, ya, supaya itu yang namanya Listio Sigit diganti, Tito diganti. Udahlah, Nggak udah berani banyak yang ngomong begitu dari. Nggak berani dia? Nggak berani lah. Kenapa dia nggak berani? Ya penakut itu aja. Gampang kan? Dia kan Jenderal Kopassus. Ya katanya Jenderal Kopassus. Hmm. Kan kita nggak tahu juga waktu jenderal dia bener-bener jenderal atau enggak. Nah, dia jenderal. Maksud gua bener-bener dia pantas Oh. jadi jenderal apa enggak gitu. Kalau jenderal nggak penakut dong. Nggak gampang loh jadi jenderal. Iya tahu gua, nggak gampang kan? Tahu gua. Cuma jenderal sekarang semua ini bener-bener Ya, ini jenderal kalau apa enggak? stres jangan makan kacang terus nih. Saya jadi anu nih. Lama-lama habis toples nih kacangnya. Nah, kalau emosi, Lu apa lagi mau nanya apa lagi? Gua aja nggak tahu gua mau jawab apa. Bu Indra, saya merasa kalau memang terjadi perang gubat ini antara tentara dengan polisi, Ya kita nonton, kita nonton aja. nonton tepuk tangan. Udah. Kalau menang, Enggak, pasti hancur dua-duanya gitu. kita harapkan hancur Kita harapkan dua-duanya. hancur Jadi dua-duanya. diganti Kalau misalnya ada yang menang, kan pasti udah lemah. Kita kerubutin, habisin semua sekalian. ini kayaknya jawaban yang putus asa. nih. Enggak dong, kan masih berharap kita. Mereka perang bubat. Kalau salah satu lemah, kita hantem. Kenapa sampai Bung Indra ngomong berharap mereka perang? Apa yang mau diharapkan udah bertahun-tahun nih? Sejak reformasi udah berapa puluh tahun? Apa yang terjadi? Kan makin jelek negara bangsa kita. Negara kita makin jelek. Sumber daya alam kita dikuras habis-habisan. Kita nggak punya apa-apa. Anak cucu kita apalagi nanti? Iya, itu yang saya dapat informasi. Lalu mau diharapkan apa? Kecuali adalah mereka perang bubat. Udah, biar habis tuh semua. Senang dong Jokowi. Kenapa? Jokowi juga dihabisin. Oh, Gimana tuh? dihabisin. Kan kalau nggak ada mereka semua, kita bisa ngganyang Jokowi. Nah, gitu ya. Iya. Emang nggak bisa? Saya waktu itu pernah ke Solo loh, ke tempatnya Jokowi. Itu polisi pasang badan di situ. Padahal kita mau pasang spanduk doang, mau nangkap Jokowi, spanduknya doang. Kita dikejar-kejar polisi. Nah, itu coba, saya bilang ini polisi gimana sih? Ya. Padahal dia udah nggak presiden loh. Pasang badan banget polisi. Itu yang saya alami. Ya. Itu kan ada dalangnya lagi di belakang. Oh, jadi Ada lagi tuh cukong-cukong di belakang yang main. oligarki maksudnya. Nah, iyalah, siapa lagi? Nah, ini oligarki sendiri. Ya. Apa yang kita mesti lakukan? Usir dari Indonesia. Mesti. Mereka warga negara kok. Biarin usir aja, kenapa emang? Kalau rakyat Indonesia ratus jutaan mengusir, kenapa emang? Jadi ya kalau menurut saya nih, oligarki itu kan mereka memang bukan keturunan Indonesia asli. Mereka pendatang, kalau Prabowo bilang pendatang yang tidak diundang, tamu yang tidak diundang. Ya. Terus beranak pinak di Indonesia, lahir di Indonesia, gede di Indonesia, ya. Kalau yang itu, kalau yang lahir di Indonesia
berpuluh tahun, ratusan tahun itu sudah bangsa Indonesia namanya. Mantu gue itu Cina, dari nenek moyangnya. Itu udah orang Indonesia. Yang Arab itu juga dari Cari pembenaran. bukan ratusan. Yang oligark ini kan yang baru-baru datang ini. Yang paling setelah kemerdekaan datang ini kan. Ujuk-ujuk dia datang ngerampok SDA kita malah buka tangan, ngasih malah. Ikut kerjasama. Ikut kerjasama malah. Kan goblok tuh orang-orang kita tuh. Pemimpin kita dulu dari dulu goblok kan. Iya, Nggak siapa punya yang moral pintar? gitu. Nggak punya moral. Nggak punya moral dan bodoh. Mau aja Dia dikibulin. pikir dia kaya, terus oligarki makin kaya, terus rakyat Kayaknya bisa- juga dapat seperak 2 perak ya. Ya makanya. Dan yang menderita kan anak cucunya juga nanti. Tapi ada yang bilang, lu nggak kebagian sih, makanya lu demo lu. Gua udah kebagian. Udah kebagian. Gue pernah jadi komisaris di itu ya, kebagian sedikit lah. Tapi begitu gue masuk komisaris, ya ternyata direksinya sama juga, rampok juga BUMN tuh. Semua Jadi, rampok. Udah gua iya. bilang jangan makan dulu, lu makan dulu. Gua kalau nggak makan energi gue habis. Jadi BUMN kita ya mendingan lah awal-awal dulu ya. Ya. Artinya sampai zaman Senja Erick Thohir SBY ngaco. masih mendingan lah kan. Sekalipun sudah ada. Iya. Kan gue tahu pasti itu. Udah ada juga yang korupsi gitu kan. Banyak, bukan sedikit juga. Tapi sekarang ini beribu kali lipat Dari atas korupsinya. ke bawah korupsi ya. Iya. Kalau dulu orang tertentu ya. Dulu direksi paling atas gitu kan. atasnya. Ya. Kalau komisaris nggak berani dia ngikut aja karena dia digaji kan. Kalau gue nggak mau ngikut aja. Ya gue hantam aja gitu. Makanya lu dipecat. Nggak dipecat sih. Mundur. Bukan. Jadi gue udah 3 bulan, hampir 6 bulan atau 3 bulan lagi selesai lah. Tapi komut gue baru 2 tahun dipecat. Dia takut malu. Komut gue itu kerjasama sama gue. Oh, Dia mantan dan puspom TNI. jadi dia nggak mau macam-macam lah ya. Nggak mau. Nah itu kan Justru juga- masa dia cocok sama gue gitu. kan makanya nggak semua tentara dan polisi rusak juga kan. Ya yang dulu, yang sekarang mah rusak semua. Oke, oke. Ini statement yang menarik. Ya. Kalau sekarang rusak semua, Kalau perlu gue disuruh buktiin, nggak apa-apa, gue buktiin nanti di pengadilan buat rusak semua, nggak apa-apa. Kalau emang mau TNI sama polisi mau nuntut gue gitu kan, buktikan bahwa kami ini brengsek sekarang semua. banyak loh orang nggak salah dituntut juga, orang salah ngomong dituntut juga. Ya, Ini makanya. mudah-mudahan ini nggak salah ngomong gitu kan. Gue nggak salah ngomong lah, nggak salah ngomong. Ada pasang badan. Bukan soal pasang badan, soal bukti, faktanya begitu. Kita harus ngomong kebenaran kan. Kalau individu saya setuju, tapi kalau semua nggak juga ya. Masa dari sekian banyak jadi anu juga. Ya gue nggak tahu lah ya. Ya, Gue cuma melihat bahwa sebagian besar yang muncul tuh yang di permukaan brengsek semua. yang jadi itu juga pengawalnya Bang apa bukan Bang tambang itu juga Iya, polisi dan kan backing-backingnya TNI dan polisi juga. partai Tambang politik sendiri yang juga main ngerampok kan, sumber daya alam kita kan. partai politik juga main enggak. Dari awal kan gue udah bilang partai politik dibubarkan. Lu gimana sih pasti kayak inget? Gue kan sama lu acaranya. Bubarkan partai politik. Iya, kita cuma ngomong doang, tapi kayaknya ya masyarakat nggak setuju. Saya dapat anu ya, PA itu ya, wah setuju bang, gini bang, kata itu betul bang, terusin. Apa yang terusin kalau kalian diam, saya bilang. Ya. Jadi memang partai politik di Indonesia ini kalau mau jadi penguasa ya ikut partai politik. Ya. Mau penguasa ece-ece, Adalah partai politik itu nggak ada gunanya. nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak usah dibicarain lagi udah. Nggak ada gunanya. Tapi sistemnya seperti itu, undang-undangnya bahwa presiden itu yang Dirombak aja semua. Revolusi dirombak tuh semua. Bikin baru kenapa? nggak gampang. Kalau mau benar itu yang dilahirkan oleh pendiri bangsa ini. Waktu dia mendirikan bangsa ini, dia punya cita-cita untuk anak cucunya. Untuk bangsa ini mau jadi apa, dan itu diungkapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang itu dibabat
oleh di zamannya Megawati. Ya, saya Iya. lihat zamannya Megawati, saya bilang Megawati itu nggak pantas jadi presiden. Gua nggak tahu deh, gua nggak bisa menilai pantas Saya- nggak pantas. saya nilai. Yang jelas bahwa semua pemimpin setelah reformasi brengsek itu aja. Kalau itu saya setuju. Ya, seharusnya kita ini udah makmur, Nggak ada yang memikirkan rakyatnya, nggak ada. Satu pun nggak ada. mikirin kelompok ya. Mikirin kelompok sendiri dan perut sendiri. Oh, jadi urusannya mulut ke perut. Ya, Nah, gitu. kita mau bilang apa lagi kalau kayak begitu? Ya udah kalau nggak usah kita ngomong lagi, capek Nah. kita. Ya kan? Berdoa aja. Doa Jadi terus. sekarang kita mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa bersama-sama agar polisi dan TNI berantem habis-habisan. Biasanya kan yang pimpin doa itu ulama. Tapi ulama kita tahu sendiri kan, Ya anggap aja gue ulama lah sekarang lah. gak demen nih. Kalau lu jadi ulama, gue jadi siapa dong? Hulu jami loh. Oke, Oke. terima kasih. Bung ini ngomong ngeri-ngeri sedap nih. Ntar lagi kita ditangkap nih. Ya kalau mau ditangkap bilang apa kita? Umur kita juga udah berapa? Lu udah berapa sekarang? Demi rakyat ya, demi Nah, generasi bukan, selanjutnya. gue bukan demi rakyat, bukan demi apapun, demi kebenaran dan menjalankan yang Allah perintahkan. Kalau ada rezim yang jolim, hantam kan gitu. Ya, kita Allah kan udah begitu. 70 tahun ke atas. Amar ma'ruf nahi mungkar, kan lo tahu itu kan? Nah, jadi kalau gara-gara itu kita ditangkap ya udah kita nyerah aja. Emang mau ngapain nih? Mau ngelawan? Mau ngelawan apaan? Oke, terima kasih Bung Indra. Saya dapat partner, dapat tamu yang selalu ngomongnya keras terus. Ya, semoga polisi dan tentara itu dengarlah militer apa yang Mudah-mudahan kita mereka sampaikan. dengar semua dan Supaya bisa mereka bisa meresapkan ke introspeksi. dalam hati mereka. Ya, Ya. mereka bisa introspeksi. Dan sikap kayak gue ini nih itu udah merata di seluruh Indonesia ini. Mau aktivis, mau rakyat biasa, udah apatis. Lo mau apain kayak di negeri katanya, rampok aja habis-habisan gitu. Lo ngobrol deh cuma sama tukang ojek tuh udah pinter-pinter sekarang. Wajar juga sih Banyak yang masih, kok tukang Iya ojek? makanya, jadi mereka juga udah pinter-pinter dan mereka bilang, udah Pak suruh aja dah, habisin tuh, kuras aja katanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga katanya. Oke, terima kasih Bung Indra. Ya, kalau Bung Indra ditangkap jangan ajak saya ya. Gua ajak tidur aja. Saya di BAP aja udah panas dingin. Apalagi ditangkap. Tapi ya saya terus terang aja. Saya Ya belum- doain supaya gua nggak ditangkap kan begitu Enggak lah. dong. Ngapain saya doain Bung Indra ditangkap kan? Iya, benar. Jadi mungkin apa yang kami omongkan ini didengar oleh TNI dan polisi. Silakan perang Dan bebas. pemimpin kita, Sama pemimpin pemimpin kita. besar kita. Iya. Ini Prabowo supaya punya sikap lah untuk Bahwa rakyatnya sudah apatis. Sudah patuh. Nah, Tapi terima kasih buat Prabowo ya udah nangkepin. ya kalau gue sih nggak berterima kasih lah, ditangkap aja nggak Tangkap apa-apa. aja. Dibunuh juga nggak apa-apa itu. Ya sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Oke, terima kasih Bung Indra, terima kasih penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran, keadilan dan kebenaran. Amin.